Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bu Din. Hai teman-teman, ini dia video yang aku janjikan, video masak-masak pesanan untuk arisan akan segera tayang ya. Ada apa aja? Ada bihun goreng, kemudian puding, donat, tahu isi, dan juga curry puff. Tapi nggak semua resep nanti aku video ini ya, karena banyak juga yang udah pernah gitu. Jadi nanti linknya aku taruh di description box. Oke, langsung aja ya, simak videonya. Nah, untuk hari pertama aku akan membuat curry puff, merebus ayam, kentang, dan mempersiapkan bumbu-bumbu serta melipat kardus ya. Nah, di sini aku akan mulai membuat isian untuk curry puffnya, yaitu kentang yang dipotong dadu kecil-kecil dan juga wortel. Nah, setelah dipotong-potong, aku rebus kentang dan wortelnya hingga setengah matang. Nah, untuk di kompor yang satunya aku merebus telur untuk isian curry puff juga. Nah, kalau ada yang tanya, kok isinya kayak rogut biasa? Ini soalnya menyesuaikan harga ya teman-teman, biar kita bisa menjual dengan harga yang murah. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ini adalah kentang dan wortel yang udah kita rebus tadi. Kemudian ada seledri yang udah aku iris halus, susu cair full cream, kemudian bubuk kari, ini adalah butter secukupnya, kemudian ada bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang, kemudian kunyit yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ada gula pasir, kaldu bubuk, garam, dan yang terakhir adalah susu bubuk. Semua disesuaikan dengan jumlah kentang dan wortelnya ya. Langkah yang pertama, kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan juga kunyitnya sampai harum. Oh ya, aku lupa pakai 1 lembar daun salam ya. Kemudian kita tambahkan bubuk karinya sedikit aja, jangan terlalu banyak karena kita masaknya juga cuma sedikit ya. Selanjutnya kita masukkan wortel dan juga kentangnya. Kita aduk dulu sebentar, kemudian ditambahkan dengan susu cair. Kalau masih kurang bisa ditambahkan dengan air ya. Nah, sedikit aja, jangan terlalu banyak karena kentangnya udah matang ya. Kita masukkan garam, kaldu bubuk, susu bubuk, dan juga gula pasir. Kemudian ditambahkan butter lagi. Lalu kita masukkan seledri, kita aduk sampai rata. Lalu tambahkan larutan tepung maizena, kemudian dimasak sampai mengental. Jangan lupa diicip-icip dulu ya teman-teman. Kalau misalnya kurang manis, kurang asin, silahkan ditambahkan sesuai selera. Nah, setelah itu kita angkat lalu dinginkan. Next, kita akan membuat kulit curry puffnya. Ini dia bahan-bahan untuk kulit curry puffnya. Ini adalah adonan water dough. Di sini aku punya tepung terigu protein tinggi sebanyak 500 gram, kemudian ada minyak goreng, ada air putih, kemudian gula pasir dan juga garam. Nah, ini gula pasirnya bisa kalian blender dulu supaya lebih halus atau gini aja juga nggak apa-apa sih. Cara membuatnya, kita masukkan aja semua bahan-bahannya jadi satu. Kemudian tinggal kita uleni hingga setengah kalis aja, jadi nggak perlu sampai kalis banget. Nah, supaya lebih mudah aku pakai tangan aja ya. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian aku pindahkan ke silikon mat karena lebih enak ngulenin di atas silikon mat daripada di dalam baskom ya. Nah, kita uleni sampai setengah kalis. Ini udah setengah kalis teman-teman. Sekarang aku akan bungkus menggunakan plastik supaya tidak kering, lalu didiamkan selama 1 jam. Next, kita akan membuat adonan oil dough-nya. Di sini bahan-bahannya adalah tepung terigu protein tinggi, kemudian ada mentega putih atau shortening, dan juga butter. Cara membuatnya, tinggal kita campur aja semuanya, tepung terigu, shortening, dan juga butter. Butternya itu bisa kalian skip,
tapi diganti dengan shortening semuanya juga nggak apa-apa. Aku lebih suka pakai butter supaya lebih ada aroma butter itu enak ya. Nah, sekarang kita campur sampai membentuk adonan. Oke, setelah terbentuk adonan seperti ini, kita bungkus juga menggunakan plastik. Kemudian didiamkan juga ya selama 1 jam. Nah, untuk adonan oil doughnya ini udah 1 jam, jadi aku akan bagi adonannya menjadi 16 bagian. Kalau ditimbang ya sekitar 62 gram ya teman-teman. Setelah itu kita akan bulatkan adonannya seperti ini. Kemudian kita sisihkan, jangan lupa sambil ditutup supaya tidak kering. Lakukan hingga adonan habis. Kita akan melakukan hal yang sama dengan adonan oil doughnya, kita bagi menjadi 16 bagian. Nah, kalau ditimbang itu kira-kira satu bagiannya itu adalah 24 sampai 25 gram. Setelah itu kita bulatkan, lalu sisihkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sekarang kita akan ke tahap berikutnya. Ambil satu adonan water dough, pipihkan, tapi dipipihkannya nggak usah terlalu tipis ya teman-teman. Secukupnya saja. Ambil satu adonan oil dough, kita letakkan di tengah, kemudian dibungkus. Setelah itu direkatkan dan dibulatkan. Lakukan tahap ini hingga semua adonan habis. Langkah berikutnya, ambil satu adonan water dough dan oil dough yang sudah kita satukan tadi. Kemudian kita gilas ya teman-teman. Menggilasnya itu bentuknya oval memanjang, tapi tidak perlu terlalu tipis. Setelah itu kita akan gulung dari sisi kiri atas menuju ke kanan bawah. Jadi menggulungnya itu serong ya teman-teman. Kemudian kita pipihkan lagi memanjang seperti ini. Kemudian kita gulung dari atas sampai ke bawah. Nah, ini dia hasilnya. Setelah selesai, kita akan potong adonannya menjadi 2 bagian sama besar. Seperti ini teman-teman. Lalu kita sisihkan. Lakukan hingga semua adonan habis. Setelah selesai, sekarang kita akan ke tahap pengisian. Ambil satu adonan, letakkan tengkurap, lalu pipihkan. Setelah itu kita beri isian kentang wortel dan juga telurnya. Lalu kita lipat seperti ini. Aku lipatnya bentuk segitiga karena menurutku lebih mudah. Kalau kalian mau, kalian bisa lipat bentuk kayak pastel ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Sisihkan. Akhirnya udah selesai. Ini akan aku masukkan ke dalam kulkas. Tapi sebelumnya aku tutup dengan plastik supaya tidak kering dan besok tinggal digoreng. Nah, selanjutnya aku sudah merebus kentang. Ini tinggal dihaluskan sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam plastik buat adonan donat besok. Nah, selain itu aku juga merebus ayam. Ini ayam untuk bihun goreng besok ya. Cuman aku bumbuin dengan daun salam, daun jeruk, jahe, dan juga sedikit garam. Kalau mau pakai kaldu bubuk juga silahkan. Tinggal direbus sampai matang, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, pada hari hanya aku akan membuat tahu mercon, donat, bihun goreng, puding, dan menggoreng kari puff. Yang pertama aku lakukan adalah membuat tahu mercon. Nah, sekarang kita bikin isiannya dulu. Bahan-bahannya adalah di sini ada kol dan juga wortel yang sudah dipotong-potong. Kemudian bumbunya ada bawang putih, terus lada dan juga cabai.
Kemudian ini aku pakai tahu Magelang seperti ini. Biasanya sih bisa pakai tahu pong, tapi aku nggak suka ya. Dan dalamnya ini udah aku bersihin. Ini dia dalaman tahunya, nanti akan aku campur juga dengan sayuran. Kemudian ini ada saus tiram. Tidak lupa gula pasir, kaldu bubuk, dan juga garam. Cara membuatnya, kita tumis bumbu halusnya seperti biasa sampai benar-benar harum. Kemudian tambahkan saus tiram, kira-kira ya 1,5 sendok makan. Lalu kita masukkan isian tahunya. Kemudian kita tambahkan sayur kol dan juga wortelnya, tapi ternyata ini kolnya itu enggak aku masukkan semuanya. Aku sisakan sekitar 1 genggam karena terlalu kebanyakan ya. Kemudian tinggal kita aduk supaya di bagian bawahnya enggak gosong ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuknya. Aku ini nambahinnya selalu sedikit-sedikit ya, takutnya nanti keasinan atau kemanisan gitu. Nah, baru nanti kalau udah agak setengah mateng, baru aku icipin. Kalau kurang garam ya tinggal ditambahin, kalau kurang manis ya tinggal ditambahin gula gitu aja sih. Jadi nanti nggak terlalu keasinan. Nah, setelah itu kita tunggu sampai matang, kemudian sisihkan. Setelah matang, baru kita masukkan isiannya ke dalam tahu, kira-kira ya 1 sendok makan. Kemudian ini yang nggak akan langsung aku goreng ya, tapi aku masukkan dulu ke dalam kontainer, kemudian aku taruh di dalam kulkas. Nah, nanti kalau udah siang baru aku goreng. Berikutnya ini udah 4:30 pagi, jadi aku harus siap-siap bikin sarapan. Cuman sederhana aja sih, tumis sawi putih dan juga ini tahu bakso goreng air fryer. Terus bekalnya anakku, dia pengen dibikinin omelet mie ya, karena ini hari Senin khusus dia makan mie instan teman-teman. Oke, selanjutnya setelah bikin sarapan, aku akan membuat puding. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, puding lumut gula Jawa. Di sini aku punya agar-agar yang plain. Ini pakai 1,5 bungkus. Ini yang setengahnya ya. Nah, kemudian ada telur 1,5 butir, 2 sachet santan kara. Kemudian di sini ada garam, daun pandan, dan juga vanili. Lalu ada gula Jawa yang sudah disisir dan gula pasir, kemudian air putih. Cara membuatnya, kita masukkan dulu gula Jawa dan gula pasirnya, tambahkan sedikit air, jadi jangan semuanya ya. Kemudian dimasak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita akan saring gulanya ya, karena biasanya gula Jawa itu ada kotoran-kotorannya sedikit gitu ya. Kita saring supaya nanti pudingnya itu hasilnya bersih. Nah, setelah disaring kita tambahkan sisa-sisa bahan seperti garam, daun pandan, vanili, kemudian sisa air. Selanjutnya agar-agarnya dimasukkan juga. Kita aduk. Setelah itu tambahkan juga santannya. Kemudian telur. Sebelum dicampurkan, telurnya itu dikocok terlebih dahulu ya, supaya nanti di dalam agar-agarnya nggak ada yang menggumpal. Nah, ini kita aduk dulu dalam posisi kompornya itu masih mati. Setelah tercampur baru kita nyalakan apinya. Kita masak sambil diaduk-aduk supaya nanti hasil lumutnya itu kecil-kecil ya teman-teman. Masak sampai mendidih. Nah, seperti ini. Setelah itu diangkat, tunggu uapnya hilang, baru dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, sekarang aku akan membuat puding lapisan kedua, yaitu puding lumut pandan. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada agar-agar 1,5 bungkus sama seperti puding lumut gula Jawa ya. Kemudian ada garam, telur 2 butir,
gula pasir, ada daun pandan yang sudah aku potong-potong supaya lebih mudah halus nanti saat menghaluskan, kemudian air, dan ini adalah santan instan. Langkah pertama, aku akan haluskan dulu daun pandannya. Kita masukkan ke dalam blender, kemudian beri air sedikit, tapi tidak semuanya ya, airnya ya kita sisakan. Kemudian kita blender hingga halus. Nah, setelah halus, baru kita akan saring. Kita akan ambil sari-sarinya aja dan kita akan buang ampas daun pandannya. Setelah itu, kita tambahkan bahan-bahan sisanya yaitu agar-agar, kemudian gula pasir, garam, sisa air. Setelah itu, tambahkan juga telurnya, kita kocok terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Ini jangan lupa ya teman-teman, apinya belum dinyalakan. Nah, setelah itu kita aduk rata. Kita tambahkan juga santannya, kita aduk lagi, baru kita nyalakan apinya ya teman-teman. Lanjut, setelah itu tinggal dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk supaya hasil lumutnya itu kecil-kecil dan di bagian bawahnya itu nggak gosong. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita tunggu sampai benar-benar mendidih baru dimatikan apinya. Ini udah mendidih ya teman-teman. Kita aduk sekali lagi supaya lumutnya itu kecil-kecil. Kemudian kita matikan apinya, tunggu uapnya hilang, lalu dimasukkan ke dalam cup. Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Aduh, ini tuh lembut, enak, dan gak amis ya meskipun ada telurnya. Dan sangat-sangat berkali-kali lipat lebih enak kalau dimasukkan ke dalam kulkas dulu, beneran. Nih, penampakannya dari samping. Aduh, cantiknya. Ini cocok banget untuk snack box ya. Kalian bisa coba di rumah. Oh ya teman-teman, aku mau cerita nih sedikit, ada tragedi hari ini. Aduh, yang menyedihkan banget. Ternyata donatku itu aku proofing dari jam setengah 8 pagi sampai jam 10 siang itu nggak ngembang sama sekali. Aku nggak tahu kenapa, padahal raginya itu juga baru loh teman-teman. Akhirnya aku bikin adonan lagi. Nah, menunggu adonanku yang kedua, sekarang aku akan membuat bihun gorengnya. Bihunnya aku rendam dulu di dalam air yang mendidih itu selama kira-kira ya 3-4 menit. Setelah itu ditiriskan. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat bihun gorengnya. Nah, yang pertama ada bihun yang tadi yang sudah direndam dan sudah dikasih minyak ya supaya nggak lengket. Ini tuh hasilnya benar-benar nggak hancur ya teman-teman bihunnya. Terus ada bawang goreng, ada daun bawang dan juga seledri. Kemudian sayurannya ada kol dan juga wortel. Terus aku punya bawang goreng, ini sekitar 3 sendok makan. Kemudian bumbu-bumbunya ada bawang putih dan juga lada yang sudah dihaluskan. Setelah itu ada ayam yang kemarin sudah aku rebus ya. Kemudian di sini ada ebi yang udah aku sangrai, kemudian dihaluskan pakai blender. Bumbu berikutnya ada gula pasir pastinya, kemudian garam, kaldu bubuk, dan juga kecap manis. Nah, cara membuatnya kita tumis dulu bumbu halusnya. Di sini aku masaknya 2 kali ya teman-teman. Jadi separuh-separuh semua karena wajannya itu nggak muat. Kita tumis sampai benar-benar harum dan kita tambahkan ebi. Kita tumis lagi. Setelah itu kita tambahkan sayurnya ya teman-teman. Ada wortel dan juga kol sedikit aja. Nah, setelah itu tambahkan juga ini bahan yang lupa yaitu kecap ikan. Maaf ya teman-teman, nanti bisa kalian tambahkan sendiri ya. Nah, setelah itu kita masukkan ayamnya separuh juga. Selanjutnya tambahkan bihunnya.
ini aku masukkan separuh aja ya. Nah setelah itu kita aduk sebentar supaya bagian bawah tuh nggak gosong. Karena ini aku pakai api besar ya teman-teman. Lalu tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuk. Ini aku menambahkannya sedikit dulu. Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi. Jangan lupa masukkan juga kecap manis secukupnya. Jadi untuk masakan seperti ini tuh takarannya sesuai selera aja ya, pakai ilmu kira-kira. Nah sekarang kita aduk. Ini aku ngaduknya karena berat, jadi aku pakai bantuan garpu. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Warnanya cantik dan tidak lembek, tidak putus-putus, jadi bihunnya itu masih utuh. Setelah itu kita tambahkan daun bawang dan juga seledri. Sedikit aja, jadi nggak perlu banyak-banyak. Karena kurang asin dan kurang manis, jadi aku tambahkan lagi garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasirnya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, udah aku masukin ke dalam styrofoam. Ini di atasnya aku kasih seledri dan juga bawang goreng. Terus ini juga sebenarnya aku bikin acar, tapi untuk resepnya aku skip ya, karena ini tuh videonya udah terlalu lama, jadi nanti takutnya bosan. Nah pekerjaanku selanjutnya yaitu menggoreng kari puff. Ini dia teman-teman, tuh kan cantik banget, berlapis-lapis. Jadi luarnya tuh renyah, dalamnya tuh enak, rasanya pas, creamy, dan ditambah dengan rasa kari. Mantep banget. Ini bisa dimakan begini aja atau buat lauk juga enak loh. Nah selanjutnya aku tinggal menggoreng donat. Ini minyaknya nggak sama dengan menggoreng kari puff tadi ya, jadi ini minyaknya baru lagi teman-teman. Tuh kan setelah aku bikin adonan yang kedua, lihat menul-menul banget, gendut, lembut, dan juga keluar white ringnya. Kalau yang tadi itu udah coba aku goreng itu nggak keluar white ringnya. Ini tuh karena aku ganti merek ragi ya teman-teman. Mungkin yang kemarin itu raginya mungkin kebuka sedikit ya, mungkin gitu, tapi nggak tahu juga sih. Yang penting ini sekarang udah sukses meskipun gedubrakan. Sekarang lanjut menggoreng tahu merconnya. Ini bahan penceruknya adalah tepung terigu, tepung beras, garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Tinggal dicampur aja dengan air. Nah dicelupkan terus tinggal digoreng aja. Seperti ini teman-teman. Untuk minyaknya ini bekas goreng kari puff tadi ya. Kalau untuk donatnya menggorengnya itu pakai minyak sendiri. Nah sekarang tinggal digoreng tahunya sampai kecoklatan dan kering. Nah teman-teman, ini udah kecoklatan, lihat gede-gede banget loh ini. Aduh pokoknya ini mantep banget ya, makan satu aja kenyang gitu. Nah sekarang tinggal ditiriskan dan kita lanjut menggoreng sisanya. Alhamdulillah teman-teman, ini dia hasilnya setelah packing ya. Aku masukin ke kantong plastik satu persatu, kemudian dikasih stiker. Cantik-cantik kan semua kuenya. Alhamdulillah seneng banget udah selesai tepat waktu, meskipun tadi sempat ada tragedi donat bantat. Oke teman-teman, sekian dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.